seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Akibat angin kencang pada Minggu siang, sejumlah pohon di beberapa kecamatan di Banyuwangi tumbang. Selain itu, beberapa jaringan listrik pun juga mengalami kerusakan. Angin kencang yang terjadi pada Minggu siang tersebut mengakibatkan sejumlah pohon di wilayah Kabupaten Banyuwangi tumbang dan beberapa jaringan listrik juga mengalami kerusakan. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Mat Banyuwangi Salambik Wanto mengatakan data yang diterima sementara ada sekitar 21 titik. Dimungkinkan jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Salah satu pohon tumbang bahkan sempat menutup satu sisi double way di Jalan Brawijaya Banyuwangi. Lokasi persisnya beberapa meter arah selatan Hotel Aston Banyuwangi. Namun karena batang pohon tidak terlalu besar, halangan ini bisa disingkirkan hanya dalam waktu beberapa menit. Beberapa sopir tampak bekerja keras menarik dan membersihkan batang-batang serta ranting yang ambruk menutup jalan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di beberapa ruas jalan pun mengalami kemacetan. Saat itu petugas juga masih melakukan pembersihan batang pohon yang mengganggu lalu lintas. Saat ini petugas Damkar Mat bersama sejumlah stakeholder terkait masih melakukan proses evakuasi. Terkait kerugian material maupun korban jiwa, Damkar Mat mengaku belum mengetahui dan masih melakukan pendataan. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi. Pohon beringin ikonik yang tumbuh ratusan tahun di depan kantor desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, ambruk setelah diterjang angin puting beliung yang disertai hujan lebat. Akibatnya satu sepeda motor, sanggar rias, serta kios buah rusak parah. Ambruknya pohon beringin tua dan besar ini viral di media sosial. Inilah video amatir detik-detik ambruknya pohon beringin tua dan besar yang menjadi ikon desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi yang ambruk karena diterjang puting beliung. Akibatnya satu motor milik warga tertimpa dan rusak parah. Satu sanggar rias dan juga kios buah pun rusak parah. Selain itu, fasilitas umum, kabel PLN, dan juga jaringan telepon milik Telkom porak-poranda dibuatnya. Saksi mata Nurianti yang berjualan makanan ringan tidak jauh dari lokasi kejadian menuturkan bahwa awalnya sekitar jam 11 siang tiba-tiba datang angin besar dari arah selatan. Waktu yang bersamaan juga hujan lebat sebelum pohon beringin ambruk diawali dengan ranting-rantingnya dahulu. Mengetahui hal tersebut, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumahnya untuk menyelamatkan diri, mengingat kabel PLN jaringan menengah juga menimpa rumah-rumah warga.
Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja satu motor milik warga yang kebetulan diparkir di bawah pohon beringin tersebut rusak parah tertimpa. Selain itu, satu sanggar rias juga menjadi korban dan kios buah juga rusak parah tertimpa batang pohon beringin dengan diameter 3 meter dan tinggi kurang lebih 20 meter. Akibat ambruknya pohon beringin ini juga memutus akses warga dua desa, yakni Desa Sumbersewu dan Desa Kumendung. Warga yang hendak melintas harus mencari jalur alternatif. Hingga Minggu sore pemerintah desa yang dibantu oleh aparat gabungan masih berusaha mengevakuasi pohon beringin tersebut. Jadi hujan deras disertai dengan angin kuat yang berasal dari selatan ke utara. Jadi di selatan tadi sudah banyak juga beberapa rumah yang rusak ringan. Habis itu terus ke sini angin tersebut dan menghantam pohon beringin yang usianya 200 tahun. Kebetulan pohon beringin ini kan berada di tepi jalan, sehingga robohnya ini satu menutup akses jalan penghubung antar desa, yakni dari Desa Sumbersewu ke Desa Kumendung. Selanjutnya ada 2 rumah yang terdampak rusak ringan karena terkena dahan daripada pohon beringin. Dan di bawah ini tadi ada satu motor Honda Supra yang orangnya lagi makan di warung dan tertimpa. Jadi masih belum bisa dievakuasi si kendaraan. Alhamdulillah Mas, tidak ada korban jiwa dan korban luka. Hanya kerugian materi. Kalau taksirannya ya 20 jutaan. Pertama itu yang Mas, yang barat. Yang barat itu jatuh pas angin yang sing pertama. Terus sing kedua menyusul, sing terakhir itu. Yang besar. Iya, yang besar itu. Sing pertama kecil. 2 kali Mas jeblok Mas. Jatuhnya 2 kali. Cuma kalau saya video memang yang kedua, yang satu nggak sempat video. Pas ambruk ini sampean posisi lagi di mana itu? Duduk di sini saya. Di sini pas makan. Pas makan sama teman saya di sini. Terus itu kan kelihatan tempat dari sini Mas itu. Terus saya berdiri langsung bawa HP berdiri terus saya video itu. Waktu ambruknya itu hujan, angin atau seperti apa? Angin campur hujan. Angin campur hujan. Angin dari barat ya Mbak ya. Apa nek ngarani iki Mbak? Dagangan. Dagangannya itu wis ngumpul kabeh wis Mas. Di sini itu dagangannya angin sama apa? Jalan waktu itu kondisinya seperti apa? Sepi? Oh ya sepi. Kalau sing daerah timur nggak ada orang lewat sama sekali pas waktu kejadian. Kalau daerah barat belum tahu saya. Selain merobohkan pohon beringin, angin kencang yang terjadi sejak Minggu siang tersebut juga merobohkan beberapa pohon di wilayah Banyuwangi. Dani Eka, CTV, Banyuwangi. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran terjadi di area penampungan limbah PT Albasia Prima Lestari APL yang berlokasi di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu kemarin. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Merambat ke api yang menjalar cepat tersebut diakibatkan busan angin kencang yang menyebabkan kepanikan para pegawai warga setempat. Kapolsek Kabat AKP Kusmin membenarkan kejadian ini. Menurut informasi diterima, kebakaran bermula dari pembakaran rutin limbah sisa produksi di area penampungan sejak pukul 5 pagi, namun sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, angin kencang menyebabkan api menjalar lebih cepat membakar sisa-sisa limbah bahan pembakaran boiler.
Khawatir api meluas hingga ke area pabrik, warga segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pihak Polsek Kabat dan tim pemadam kebakaran Banyuwangi segera merespons laporan tersebut dengan menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Aparat kepolisian yang hadir di lokasi kejadian langsung berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran untuk memastikan api dapat dipadamkan secara menyeluruh dan tidak menyebar ke area pabrik atau pemukiman sekitar. Setelah beberapa jam, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kerugian material hanya sebatas pada limbah yang terbakar. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. Identitas jasad lelaki yang ditemukan mengambang di Pelabuhan Muncar di Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi masih belum terungkap. Hingga kini jasad Mr. X masih disimpan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Belambangan, Banyuwangi. Jasad Mr. X yang ditemukan di Pelabuhan Muncar hingga kini masih belum ditemukan identitasnya serta tidak ada keluarga yang menghubungi pihak kepolisian. Kapolsek Muncar AKP Mujiono menuturkan saat ini jenazah Mr. X masih disemayamkan di ruang instalasi pemulasaran jenazah RSUD Belambangan. Belum ada keluarga ataupun pihak saudara yang menghubungi rumah sakit maupun pihak kepolisian terkait penemuan jenazah tersebut. Padahal info penemuan jenazah di Pelabuhan Muncar ini sudah disebar di berbagai media. Mujiono juga memastikan dari pemeriksaan luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya saja paru-parunya terisi air. Diduga Mr. X ini gelandangan yang tidak memiliki keluarga dan belum dapat dipastikan hingga kapan jenazah Mr. X tersebut dapat disimpan di ruang jenazah RSUD Belambangan, Banyuwangi. Belum nunggu nanti rumah sakit karena sampai saat ini belum ada keluarga. Oh, belum ada keluarga yang menjenguk ya, Dan sudah saya umumkan di mana-mana. Oh, sudah diumumkan di mana-mana. Oke, siap sama. Dan dari hasil pemeriksaan luar apa ada tanda kekerasan atau seperti apa? Tidak ada memang meminum air. Oh, memang tidak ada luka. Oh, siap. Oke. Berarti kapan dan untuk tenggat waktu sampai dan itu nanti. Ya, nanti pihak rumah sakit yang tahu. Oh, pihak rumah sakit ya dan ya. Jadi dimungkinkan itu kalau nggak ODGJ ya gelandangan atau sebatang kara. Oh gitu ya dan. Kemungkinan ya. Karena nggak tahu umumkan di media-media Bintang Tenggara, grup desa, grup kecamatan itu nggak ada. Siap. Belum ada dan ya. Belum ada. Diberitakan sebelumnya ciri-ciri Mr. X itu memiliki kulit sawo matang, berusia sekitar 65 tahun, mengenakan kaos berwarna kuning kombinasi hitam dan celana training warna hitam. Dani Eka, CTV, Banyuwangi. Pemirsa, momen lucu dialami petugas Damkar Mat Banyuwangi. Setelah menerima laporan terkait adanya ular masuk ke dalam rumah warga, khawatir terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Petugas bergegas melakukan proses pertolongan evakuasi dengan peralatan lengkap, namun setelah dicek, ular yang disangka bersembunyi di kolong dapur rumah warga ini ternyata hanyalah sebuah kain lap. Momen ini langsung mengundang gelak tawa petugas, sekaligus melegakan pemilik rumah karena ular yang disangka ternyata hanyalah kain lap biasa. Tak lama setelah menerima laporan adanya ular masuk ke dalam rumah melalui sambungan telepon, 5 petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi langsung mendatangi rumah warga di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kota Banyuwangi. Sambil membawa peralatan lengkap seperti tongkat penjepit, sarung tangan hingga senter, petugas langsung memeriksa sebuah kolong di dalam dapur untuk mencari keberadaan sang ular. Sesuai petunjuk si pemilik rumah, petugas pun memastikan titik lokasi keberadaan sang ular. Karena harus berurusan dengan hewan berbisa, membuat petugas harus ekstra hati-hati saat melakukan proses evakuasi agar tak menjadi korban. Menggunakan tongkat penjepit, sarung tangan pelindung, dan senter, secara perlahan petugas langsung melakukan evakuasi. Namun setelah beberapa menit upaya ini dilakukan, akhir dari proses evakuasi ular ini ternyata tak semenakutkan seperti awal laporan masuk. Sebuah benda yang dicurigai sebagai hewan melata sedang bersembunyi di kolong dapur ini ternyata hanyalah lilitan sebuah kain berwarna biru bermotif. Seakan terkena prank, momen ini langsung mengundang gelak tawa petugas, sekaligus melegakan pemilik rumah. Karena ular yang disangka sedang bersembunyi di dalam kolong tersebut ternyata hanyalah kain lap biasa. Petugas pun memaklumi kekhawatiran warga ini. Meski bukan ular sungguhan seperti yang disangka pemilik rumah, namun setidaknya dengan melapor kepada petugas yang berkompeten, warga tak menjadi korban jika harus mengevakuasinya secara mandiri.
pada hari Rabu 5 Februari 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi mendapatkan laporan melalui call center tentang adanya ular di wilayah Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Kami meminta untuk mengirimkan berupa video. Setelah dikirimkan oleh pihak pelapor, kita cek memang di sana terlihat kurang jelas untuk pencahayaan atau penerangannya. Setelah itu kita menindaklanjuti menuju ke lokasi sekitar kurang 10 menit. Kita sampai di lokasi dengan menerjunkan 4 anggota personil untuk melakukan penanganan. Ketika sampai, kita melakukan penyisiran, kita senter, ternyata itu adalah sabut atau kain lap. Dinas Damkar sendiri berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan juga. Jadi ketika ada pelaporan hal yang mengenai atau mengancam keselamatan manusia, kita akan segera tindak lanjuti. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi tetap akan selalu sigap saat dibutuhkan dari berbagai macam bencana. Mereka harus bersiaga 24 jam penuh untuk menerima laporan jika sewaktu-waktu adanya laporan kebakaran maupun penyelamatan, yakni peristiwa yang menimpa, membahayakan atau mengancam keselamatan manusia. Sosialisasi upaya pencegahan kebakaran juga rutin dilakukan kepada masyarakat termasuk kepada anak-anak. Handoa Kusumo, CTV Banyuwangi. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono.
menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke warung mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Serono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan keseluruhan Anda dengan tinggi badan naik gratis
193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edi Haryanto optimis lakukan demplot tanaman padi dengan metode formula pupuk organik. Menariknya, dalam penerapan sistem organik pada demplot tanaman padi jenis Bunda Roro ini, diyakini mampu meningkatkan produktivitas hasil panen 10 hingga 12 ton per hektarnya. Di lahan pertanian seluas 6.000 meter persegi ini, Michael Edi Haryanto selaku pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat melakukan demplot tanaman padi dengan metode formula pupuk organik. Uji coba penerapan formula pupuk organik ini di tanaman padi ini baru pertama kali dilakukan Michael Edi Haryanto. Meski baru berusia 1 minggu, tanaman tersebut mulai nampak tumbuh subur. Michael optimis formula pupuk organik yang diterapkan di tanaman padi yang ada di lahan milik pribadi di Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi ini bisa meningkatkan hasil produktivitas panen yang melimpah. Tak tanggung-tanggung di lahan seluas 1 hektar dengan penerapan pupuk organik yang tepat dan benar dinilai bisa meningkatkan hasil panen padi 10 hingga 12 ton per hektarnya. Melakukan demplot, yaitu menggunakan full organik. Kalau dulu saya kurang percaya dengan full organik ini. Bagaimana makannya tanaman? Karena tanaman itu makan akarnya makanan itu dari tanah, unsur tanah, sehingga tanah dikelola. Tetapi ada teknologi dari Gus Robi menggunakan mikroba, enzim, mineral lengkap yang disemprot melalui daun dan juga tanahnya melakukan penyemprotan. Itu bisa produksi menurut beliau bisa 10-12 ton, bahkan tanaman yang kedua bisa mencapai 16 ton. Saya tertarik, saya melihat tanamannya ya, jadi walaupun tanpa pupuk kimia itu sangat bagus sekali. Pada demplot tanaman padi milik Ketua DPC Partai Demokrat ini diketahui menerapkan pola tanam padi dengan baris 6, di mana barisan tanaman padi diberi ruang kosong yang kemudian dari jarak kosong tersebut ditanami lagi hingga seterusnya. Sementara itu menurut Anton selaku koordinator lapangan tanaman padi mengatakan, meski penerapan pupuk organik seperti ini masih tergolong baru dan belum ada yang panen, namun sudah ada yang mulai terbukti, di mana pada demplot lainnya yang berusia 45 hari bisa tumbuh subur dengan ketinggian 1,3 meter. Sedangkan untuk jenis padi yang ditanam di demplot ini ialah jenis padi Bunda Roro. Sekarang kita mengawali di Banyuwangi, kita untuk kemitraannya ada di beberapa tempat. Yang pertama di Badian, karena kita fokus dan pusatnya untuk sementara ini masih di Badian, dan kita sudah melakukan pengembangan, ada yang di Wonosobo, di Bubuk ini, di Wonosobo, di Genteng, dan ada beberapa tempat lain yang memang luasannya tidak terlalu banyak kalau di tempat lain. Kalau yang banyak memang masih di Badian. Di sejumlah titik tadi, apakah sudah ada yang sukses atau seperti apa? Kalau untuk panen belum, ukuran sukses ini kan ukurannya nanti panen. Nah, tapi sekarang masih kita yang awal kita tanam itu usianya baru 45 hari. 45 hari
itu tingginya sudah mencapai 1,3 meter untuk padi kita, yakni padi Bunda Roro. Selain itu, uji coba formula pupuk organik di tanaman padi yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini diharapkan nantinya bisa memberikan hasil yang menggembirakan. Pasalnya, jika formula organik ini terbukti efektif, maka metode tersebut dapat diterapkan dan diajarkan kepada para petani lainnya yang ada di Banyuwangi. Selain itu, Michael juga optimis bahwa penggunaan pupuk organik ini dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan petani. Pasalnya, dengan modal sekitar 4 juta rupiah per hektar, namun dengan potensi hasil mencapai 10 hingga 12 ton per hektar, para petani akan merasakan manfaatnya. Jun Iskandar, CTV, Banyuwangi. Pemirsa, kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet setelah jembatan penghubung antar dusun di Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo putus diterjang banjir bandang. Dengan putusnya jembatan ini membuat sekitar 200 rumah warga terisolir. Putusnya jembatan penghubung antar dusun, Dusun Gilih dan Dusun Kerajaan Desa Seboro, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo, membuat warga harus menggunakan perahu karet untuk sampai ke dusun sebelah. Dengan kondisi tersebut, seorang ibu hamil bernama Risma, 19 tahun, warga Dusun Gilih, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet untuk tinggal di rumah keluarganya hingga waktu persalinan tiba. Ibu muda ini dievakuasi lantaran usia kandungan sudah menginjak 9 bulan dan sudah waktunya melahirkan. Tapi kondisinya gimana, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah melahirkan belum? Masih belum. Masih belum. Saat evakuasi menggunakan perahu karet, sempat kesakitan atau apa? Enggak, alhamdulillah, Pak. Enggak ya? Sehat, ya. Tapi memang waktunya mau melahirkan ya? Masih paling setengah bulanan lagi, Pak. Oh, tapi memang Dievakuasi dulu. evakuasi dulu di tempat saudara atau puskesmas atau? Kenapa? Di tempat saudara atau? Tempat saudaranya. Tempat saudaranya. Ya. Oke. Atas nama siapa yang hamil? Risma. Risma. Ibu Risma. Ibu Risma. Usia berapa Ibu Risma kira-kira, Mas? Kurang lebih 19-an masih. Oh, anak pertama ya. Jembatan yang putus tersebut merupakan akses utama perekonomian warga di Dusun Gilih. Jika harus memutar arah, warga harus berjalan kaki dengan kondisi jalan setapak sejauh 1,5 km sampai ke jembatan berikutnya. Warga berharap pemerintah daerah segera membuat jembatan darurat semi permanen agar perekonomian warga kembali normal. Farid Fahlevi, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda,
Masa remaja diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Lumajang mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Akibatnya 2 pengendara motor yang sedang melintas tertimpa pohon tumbang. Selain motor korban ringsek, korban juga mengalami luka di bagian kaki Minggu siang. Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Lumajang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Semeru, Kelurahan Citra di Wangsan, Lumajang tumbang. Akibatnya pohon jenis kenari dengan diameter 40 cm tersebut menimpa seorang pengendara motor, Nurul Yakin, warga desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Lumajang. Kejadian tersebut bermula saat korban melintas dari arah Lumajang menuju Senduro. Angin kencang yang terjadi mengakibatkan pohon kenari tumbang dan menimpa pohon. Akibatnya tertimpa pohon tumbang, motor korban mengalami ringsek. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kaki. Posisi sampean tadi dari arah mana? Arah Lumajang Kota. Lumajang mau ke Senduro. Ya. Kondisi angin memang kencang ya? Ya. Itu tadi tidak sempat menghindar atau gimana? Pas jatuh terus nggak bisa ngerem dadak pas bareng. Langsung ketimpa itu ya. Ada berapa kendaraan tadi mas? Nggak tahu. Ini yang luka apa aja ini? Kaki ya, sama motor rusak ya. Telah terjadi pohon tumbang di Jalan Semeru, Kelurahan Citra Dewangsan yang menimpa satu pengendara motor dan menyebabkan kemacetan di lokasi, sehingga penanganan juga langsung dilakukan oleh teman-teman dari DLH, RCB BPBD juga dibantu oleh Babinsa dan Babinkamtibmas di lokasi. Dan untuk korban sudah dilakukan penanganan medis awal di lokasi dan sudah bergeser ke alamat dengan keluarganya. Untuk jenis kayu yang tumbang ini? Untuk jenis kayunya jenis kenari dengan diameter 40 cm. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang dibantu Dinas Lingkungan Hidup, anggota TNI membersihkan pohon tumbang. Petugas juga menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan lantaran adanya himbauan BMKG mengenai cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur hingga tanggal 16 Februari nanti. Yongki Nugroho, CTV. Seratusan penderita katarak di Situbondo kemampuan untuk melihat dunia dengan terang semakin terbatas. Untuk membantu mereka, RSUD Besuki menggelar operasi katarak gratis sebagai bagian dari bakti sosial Pekan Peduli Katarak. Penyakit katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan. Seperti di Situbondo, lebih dari 6.000 penderita beresiko kehilangan penglihatan. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki, Situbondo menggelar operasi katarak gratis bagi 100 pasien dalam program Pekan Peduli Katarak. Program ini menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini terhalang biaya untuk menjalani operasi. Operasi ini digelar dalam 3 tahap menggunakan teknologi vasoemulsifikasi, sebuah metode modern yang memungkinkan penyembuhan lebih cepat. Bagi Misiatin, warga desa Besuki, kesempatan ini lebih dari sekedar pengobatan. Ini adalah harapan untuk bisa kembali membaca Al-Quran dengan jelas di bulan Ramadan yang akan datang. Ya pengen darus gitu. Emang sebelumnya kalau terus gimana Bu? Iya ngaji di rumah dah. Terganggu ya?
Iya terganggu. Kadang kalau udah hafal tak pakai Quran gitu dah. Pakai Quran kalau udah udah terang. Iya itu pas bayangan itu jadi dua. Semoga dengan adanya giat kali ini akan membuat masyarakat yang tadinya tidak bisa membaca, tidak bisa mengaji, akan bisa mengaji di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui kan dalam umat Islam pahalanya akan berlipat ganda. Dan itu juga akan dirasakan oleh mitra kami di POMI dan PLTU Energy Power. Itu aja. Ya, ada berapa tim medis yang dilibatkan pada kegiatan? Untuk dokter kami libatkan 3 dokter spesialis mata dengan jumlah perawat ya secukupnya ini. Kegiatan ini karena kami bagi 3 sesi, jadi yang pertama mungkin 10 atau berapa, yang kedua dan ketiga akan berlanjut sebelumnya. Target sesuai dengan target POMI 100 orang. Harapannya operasi katarak gratis bisa kembali hadir di Situbondo, agar masyarakat kurang mampu bisa operasi katarak gratis dan kembali beraktivitas normal kembali. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-am. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, deh, sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih.
Kini telah hadir pakar solusi sehat, Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak. Bukan udah sembuh. Tadi kita udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang.